Mulai tahun 2021 pemerintah secara resmi telah membuka pendaftaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kali ini admin akan membahas dan menghitung berapa gaji atau besaran pendapatan P3K yang diterima setiap bulannya. Dan apa bedanya dengan gaji PNS? Pertama-tama perlu diketahui dasar hukum penggajian PPPK, yakni 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202, PMK, 05/2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang dibebankan pada APBN. PMK ini mengatur gaji PPPK yang bekerja di instansi pusat. Sedangkan yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Gaji P3K berbeda berdasarkan masa kerja dan golongan. MKG ini ekuivalen dengan masa kerja dan golongan pada PNS. Dapat dilihat dalam PP Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Daftar tabel mengikuti pola PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS. Golongan P3K mengikuti jenjang pendidikan dengan pembagian golongan 1 hingga 27 sama dengan pembagian golongan PNS. Bedanya di tabel PNS terdapat klasifikasi ruang atau golongan yang terdiri dari 1A hingga 4E. Gaji terendah P3K sebesar Rp1.794.900 hingga paling tinggi sekitar Rp6.700.000. Golongan P3K dikonversikan dengan golongan atau ruang PNS. Sebagai contoh P3K lulusan SMA atau SMU akan masuk golongan 5 yang dikonversikan dari golongan PNS 2A. Lulusan S1 akan masuk golongan 9 atau konversi dari golongan PNS 3A. Permenpan Nomor 72 Tahun 2020 telah mengatur dengan jelas jenjang jabatan, jenjang pendidikan dan golongan P3K. Misalnya jabatan P3K sebagai guru akan menempati golongan 9. Komponen pendapatan yang diterima P3K setiap bulannya terdiri atas gaji dan tunjangan. Tunjangan PPPK terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural fungsional dan tunjangan lainnya. Jika dirinci lagi, tunjangan keluarga merupakan tunjangan suami atau istri yang diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Sedangkan tunjangan anak sejumlah 2% dari gaji pokok. Maksimal tunjangan anak untuk 2 orang. Tunjangan pangan atau beras bisa diberikan dalam bentuk uang atau beras kepada P3K beserta keluarganya yang berhak masuk dalam daftar gaji induk. Besarannya mencapai 10 kg per jiwa per bulan. Tunjangan struktural atau fungsional diberikan jika P3K menduduki suatu jabatan struktural atau fungsional. Sedangkan tunjangan lainnya diberikan setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai contoh pada instansi pusat ada tunjangan umum, tunjangan Papua. Sedangkan tunjangan lainnya bagi P3K Pemda akan mengikuti aturan tunjangan di instansi tersebut. Selain itu ada potongan yang wajib dibayar, yakni pajak penghasilan, iuran jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan potongan lainnya. Berbeda dengan PNS, pajak penghasilan P3K tidak ditanggung pemerintah. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa gaji pokok P3K lebih besar dari gaji pokok PNS. Yakni sebagai kompensasi pembayaran atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Sementara iuran jaminan kesehatan dan jaminan hari tua besarannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena P3K tidak ada uang pensiun, maka persentase diperkirakan sebesar 5,25%. Angka tersebut didapat dari iuran kesehatan 2% dan iuran JHT 3,25%.
Iuran wajib pegawai PNS sendiri mencapai 10%, karena ada pemotongan untuk dana pensiun. Sehingga take home pay secara garis besar terdiri gaji plus tunjangan dikurangi potongan. Selanjutnya, berikut simulasi perhitungan gaji P3K. Sebagai contoh diambil profil guru PPPK yang baru diterima, pendidikan sarjana dan status menikah dengan 1 anak atau K1. Gaji pokok masuk golongan 9 masa kerja 0 tahun. Tunjangan istri 10% dari gapok. Tunjangan anak dihitung 2% dari gaji. Ditambah beras 10 kg kali harga beras yang ditetapkan, dikalikan 3 orang yang masuk daftar gaji. Didapatkan jumlah bruto sebesar Rp3.539.700. Kemudian dikurangi dengan pemotongan pajak PPh pasal 21. Perhitungan PPh ini menggunakan aturan perpajakan dengan memperhitungkan PTKP, biaya jabatan dan lain-lain. Dikurangi lagi iuran kesehatan dan jaminan hari tua sebesar 5,25% dari gaji ditambah tunjangan keluarga. Sehingga jumlah neto atau take home pay yang diperoleh setiap bulan dengan pembulatan, yakni sekitar Rp3.270.000. Lalu apa bedanya dengan gaji PNS? Seperti dijelaskan tadi, gaji pokok P3K lebih besar 15% daripada gaji pokok PNS. Perbedaan ini untuk mengakomodir pemotongan pajak penghasilan P3K yang tidak ditanggung pemerintah seperti halnya PNS. Yang kedua, P3K tidak mendapatkan uang pensiun. P3K hanya mendapatkan akumulasi dana hari tua yang dipotongkan dari P3K sendiri. Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah P3K instansi pusat akan mendapatkan uang makan serta diberikan tunjangan kinerja? Prinsipnya semua PNS dan P3K akan mendapatkan hak keuangan yang sama kecuali untuk uang pensiun. PPPK instansi pusat juga akan memperoleh tunjangan kinerja. Hal ini ditegaskan dalam Permen PMK Nomor 5 Tahun 2020. Pasal 31 ditegaskan tunjangan kinerja diberikan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS pada masing-masing kementerian negara, lembaga. Jadi nantinya Perpres tunjangan kinerja akan direvisi untuk menampung aturan pemberian kepada P3K. Sedangkan uang makan bagi P3K pusat juga akan diberikan namun terlebih dahulu mengubah aturan mengenai SBM yang diterbitkan Kemenkeu. Bagi P3K instansi pemerintah daerah atau Pemda, tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan pegawai dan uang makan akan mengikuti ketentuan yang berlaku seperti PNS. Jika PNS Pemda diberikan, maka bagi P3K juga harus dibayarkan. Seperti halnya juga tenaga P3K guru, bagi yang sudah memenuhi ketentuan juga akan memperoleh tunjangan sertifikasi. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat.